Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, hari ini mulai Ramadan diumumkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hari pertama ini kita gunakan untuk berbagai persiapan, dan kita mulai besok hari. Jika pelaksanaan Shaum Ramadan terjadi 30 hari, maka kita cukupkan 29 hari, dan nanti tatkala diumumkan oleh Departemen Agama Shaum Ramadan hanya 29 hari, maka kita punya tanggungan hutang Ramadan 1 hari. Kita laksanakan di hari kedua setelah Idul Fitri bersama-sama lagi. Saudara-saudara, Ramadan menurut ungkapan daripada para ahli kesehatan, setiap muslim yang melaksanakan Shaum Ramadan harus fit, kualitas kesehatannya mencukupi syarat. Artinya unsur asupan harus memiliki nilai. Yang inti adalah tentunya karbohidrat sebagian, protein, kemudian vitamin, kemudian serat, dan lain-lain. Mengapa harus ada protein dan vitamin? Protein untuk meningkatkan daya tahan, menahan lapar. Kenapa harus ada vitamin? Untuk memberikan stimulasi badan, mempertahankan imunitas dirinya. Kenapa harus ada serat? Supaya semua yang dikonsum bisa keluar dengan baik. Itu syarat minimalnya. Kemudian tatkala seperti itu, manusia sedang tidak menghadapi apapun tantangan. Syaratnya seperti itu. Bagaimana dengan tantangan yang hari ini dihadapi umat manusia? Di dalamnya seluruh mukmin yang melaksanakan Shaum Ramadan. Tentunya saudara-saudara, bagi orang yang mencukupi syarat hidup yang seperti tadi, tidak ada masalah. Namun situasi seperti hari ini sangat banyak, susah dihitung, karena statistik manapun susah menemukan hakikat keterancaman individu-individu di saat seperti hari ini. Mari kita menimbang dulu sebelum nanti kita menyampaikan sesuatu. Coba bandingkan dengan kita yang ada di dalam ini, yang sedang melaksanakan lockdown ini atau karantina kesehatan ini. Saudara sudah berpikir makan apa tidak? Sama sekali tidak berpikir makan, karena semua tersedia. Saudara berpikir sempit tempat apa tidak? Tidak, karena tempat memadai. Orang-orang mengikuti fatwa
tidak sholat berjamaah karena tidak punya tempat yang mendukung. Kita punya. Orang-orang sulit mencari air untuk minum. Tentunya air yang bagus. Adakah kita kesulitan? Tidak. Orang-orang sulit membayar listrik. Adakah kita kesulitan membayar listrik walaupun 400 juta? Tanpa dapat diskon apapun? Tidak. Adakah kita mempunyai tempat tanpa perlindungan apapun, panas terik, hujan, kehujanan? Tidak. Semua cukup. Barangkali inilah tataran yang dikatakan ghani, kaya. Artinya semua tercukupi. Tempat tidur cukup, tempat cuci tangan cukup, air cukup, untuk mandi cukup, untuk minum cukup, makan cukup. Kaya. Jangan terlalu muluk dalam situasi seperti ini menilai kaya dan miskin. Jangan terlalu muluk. Di luar yang tidak mencukupi, pekerjaan terbatas, di PHK. Yang tidak punya kerja, yang kerja harian ditutup karena harus memotong pergerakan wabah. Betapa susahnya itu. Saudara-saudara, itu realita. 3 hari yang lalu Syekh mimpi. Dalam mimpi itu Syekh kehabisan tabungan. Sedangkan dalam mimpi itu mau terbang menggunakan pesawat, tidak bisa beli tiket, tidak bisa macam-macam. Melihat keuangan dalam rekening bank habis. Itu sedih. Dalam tidur sedih. Pagi Syekh jam pintar bertanya. Ternyata stresnya tinggi. Tidur yang mimpi sedih tadi, stresnya tinggi. Itu dalam tidur. Bagaimana dalam sadar yang terus ditekan realita kekurangan. Bukan lagi stres tinggi, stresnya over. Kalau cuma tinggi itu wajar karena ada yang turun. Ini over. Disinilah miskin. Yang punya kerjaan hari demi hari turun simpanannya, kemudian mau belanja juga terbatas. Nah, bandingkan dengan kita. Apakah dengan membandingkan kita seperti begini terus bangga? Itu bukan seorang mukmin. Itu orang susah dikatakan mukmin. Barangkali itu orang jubun, dungu. Nah, membaca situasi seperti ini, saudara punya kemudahan. Gaji saudara tidak diambil, tidak diputus. Di luar banyak yang gajinya putus-tus. Pesangon putus-tus. THR apalagi? Mengharapkan bantuan yang katanya sekian belum turun-turun. Di sini gaji saudara-saudara ke-13 masuk, turun. Yang 12 bulan tidak dihapuskan. Nah, di sini mari kita mempraktekkan pesan ilahi dalam Al-Qur'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, diawali segala macam, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang berkecukupan hendaknya punya jiwa
welas asih kepada yang lain. Siapa yang berkekurangan hendaknya menerima dari bantuan yang diberikan. Jadikan Quran itu letakkan di tanah, diinjak supaya dipraktekkan. Jangan ditaruh di tempat tinggi yang nggak bisa dijangkau. Jadi kita hari ini mempraktekkan, artinya bukan dikebumikan, ditaruh di bumi supaya bisa dipegang, diinjak. Faman kana ghaniyan falyastafif, istighfaf, welas asih. Oleh sebab itu, harokah Ramadan kita untuk tahun ini, bagi karyawan, eksponen dan lain-lain 6 kali lipat. Guru, eksponen dan lain-lain 6 kali lipat. Tuhan menciptakan alam semesta termasuk manusia 6 hari. Hari ketujuhnya istirahat. 6 kali lipat. 50.000 kali 6 berapa itu? 300.000. Pelajar karena belum cukup umur, artinya umur kerja, 3 kali lipat. Orang tuanya nanti yang memberikan bayaran. Untuk apa? Sebentar. Yang 6 kali lipat ini sepertinya telinganya seperti telinga kuda. Yang tadinya diam-diam, begitu dengar 6 kali lipat naik, kaget. Jumbul kalau bahasa Jawanya. Saya punya solusi. Kurang lebih jumlah karyawan dan guru 2.000 orang. Tadi pagi saya bertanya kepada yang mengurusi karyawan, BPJS dan lain sebagainya, Pak Ustadz Taufik, berapa UMR daripada Indramayu? Ustadz Taufik bilang 1.665.000. Jam kerja 1 bulan 21 hari. 1.650.000 dibagi 21 hari. Pendapatan satu harinya X dibagi 8 jam menjadi Y per jam. Karena ini kerja di musim cuti dan Ramadan plus 25%, Y plus 25%. Saya hitung satu orang itu hanya kerja 12 jam atau paling banyak 24 jam. Kalau full kerja 4 hari pagi, 4 jam pagi, 4 jam sore, 8 jam, berarti cuma 3 hari. Tapi Ramadan ini kita gunakan 26 hari kerja. Semua ambil kerja. Supaya apa? Supaya tidak dipotong dari ihsan, dari gaji. Siapapun, termasuk saya. Kerjanya untuk membayar zakat fitrah atau gerakan Ramadan, menyantuni siapapun yang perlu. Maka terpenuhi tanpa mengeluarkan rupiah di kantong atau di akun pribadi. Kemudian pelajar tinggal menyampaikan pada orang tuamu. Tidak pakai dikonversi kepada kamu dirawat sekian lama, enggak. Sampaikan bahwa untuk menghadapi COVID Corona, gerakan Ramadan naik 3 kali lipat, 150.000. Berapa yang kita berikan santunan? Di dalam kampus kita ini diam 6.765 person.
Sakson. Sejumlah itulah yang kita beri santunan. Kemana? Keluar. Siapa yang menentukan? Kita punya ujung tombak yang di luar, yang namanya P3KPI. Kita punya ujung tombak di luar yang namanya Jamaah Ka'batullah. Mereka disuruh menyisir siapa yang punya hak untuk mendapatkan santunan ini. Berapa santunan yang kita berikan? Cukup makan 1 bulan berasnya per kepala. Kalau 1 hari 1 on sekali makan, maka 3 kali makan 3 on. 3 on kali 3 on. 3 on kali 30 hari. Berapa kilo? 9 kilo. Kemungkinan punya embel-embel yang ditanggung. Maka berikan minimal 10 sampai 15 kilo per kepala. Apakah cukup dengan itu untuk mengganjal, untuk bantalan perut? Cukup. Tapi nanti dalam Ramadan geraknya gemboi. Tambahkan lagi gula supaya sedikit gerak. Tambahkan lagi minyak goreng supaya agak tegar. Tambahkan lagi garam supaya bisa punya zat garam. Dan beberapa lagi nanti ditambahkan. Walhasil kalau ini dengan 15 dan tambahan tadi 1 bulan, andainya masih harus ada lagi tambahan, lockdown lagi, masih cukup 1 bulan lagi. Berarti cukup 2 bulan. Ini hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini hakikat memahami makna Al-Quran. Karena kita dalam posisi hari ini dengan ukuran minimal tadi kaya. Makan cukup, tidur cukup, tempat cukup, apalagi yang cukup, minum cukup. Hanya urusan teknis yang belum. Mengapa? Karena sedang lockdown. Siapapun, dari saya sampai saudara-saudara, urusan teknis belum tercukupi. Tunggu supaya COVID bisa urusan non teknis, bukan teknis ya, non teknis. Udah. Bagaimana dengan yang di dalam? Di dalam karena apa? Saum ini harus punya ketahanan fisik menghadapi kondisi yang hari ini berjalan, wabah. Apa kondisinya? Daya tahan fisik harus oke punya. Setelah kita memberikan istighfar tadi, fisik kita harus dijaga. Saya punya ijtihad untuk memberikan asupan yang lebih tinggi daripada beras. Mulai futur besok, mulai berbuka besok, kita sudah masuk kepada makan asupan bergizi full. Roti gandum, ya. Kalau 1 orang asupan nasi beras berbahan beras 1 on, ini nanti lebih dari 1 on, 1 keping roti. Saudara tahu berapa kandungan protein gandum? Lebih tinggi daripada terigu, lebih tinggi daripada beras. Nah, ini nanti gandum minimal 70%,
Kemudian campurannya supaya bisa ada rasa empuk, itu terigu antara 20% sampai 25%, supaya bisa kekel, keras, maizena. Jadi nanti roti kita 1 kilo dimakan untuk 10 keping. Berarti satu orang makan 3 on juga. Tapi kandungan protein, vitamin dan lain-lainnya jauh lebih tinggi. Karena nanti disusupkan wijen untuk daya tempur yang kuat. Ini kita mulai besok. Maka gantinya kita harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kekurangan di dalam musim ini. Setuju saudara? Hanya 12 jam saudara bekerja. 12 jam. Sasaran pekerjaan di mana? Dengan jarak 5 meter kali 5 meter kita bisa mengerjakan perkebunan. Kita bisa mengerjakan padi, panen padi, memelihara padi, bisa memelihara tanaman-tanaman buah, bisa membersihkan lingkungan. Nah, maka hari ini disusun mana objek kerja, diselesaikan oleh kurang lebih 22.000 orang kali 12 jam kerja. Semua sudah mendapatkan 300.000 rupiah untuk membayar zakat fitrah dan diberikan pada masyarakat yang memerlukan. Tidak kekurangan. Inilah makna daripada tempat yang cukup. Kalau yang tidak mau kerja boleh, asal 300.000, nggak apa-apa. Saya punya tabungan banyak, ngambil tabungan, boleh. Tapi yang menyelesaikan dengan kerja, ini namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini namanya persatuan Indonesia. Ini yang namanya gotong royong. Bukan digotong-gotong, diroyong-royong tanpa ada apa-apanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ada nilainya. Berapa nilainya? Sama. Kita pakai ukuran UMR per jam. Masuk akal tidak ini? Bisa nggak kita kerjakan ini? Mengapa bisa? Karena objek kita banyak. Saudara-saudara, kalau saja cepat selesai daripada COVID Corona ini, sampai dengan Agustus bersih-bersih, tidak ada lagi, Indonesia kekurangan bahan pangan yang nilai vitamin tingginya, nilai vitamin, nilai gizi tinggi berkurang. Produk pertanian itu kurang. Mengapa? Karena semua lockdown. Tidak ada yang bisa menanam A, B, C, D. Sedangkan kita 100.000 tanaman pisang. Saudara yang mengurus dalam masa lockdown ini akan memenuhi pasar, membantu yang kekurangan makanan yang penuh gizi dan vitamin. Gelontorkan pisang supaya rakyat yang baru bangkit ini sehat. Gelontorkan pepaya dan lain-lain. Dan kita cukup makan roti saja supaya enteng. Berarti siapa punya persiapan pertanian di musim wabah ini, insya Allah nilai ekonominya akan menutup semua yang kita lakukan ini. Jangan banyak-banyak. Pisang yang kita tanam itu menghasilkan 150.000 per tandan. Kalau sepanjang tahun ini nanti
100.000 yang kita tanam itu semua berhasil, subhanallah. Dan posisi geografis kita mendukung. Indramayu terletak di pintu dapur Jakarta. Kata orang Sunda, di pintu hawu, mulut hawu. Hawu itu dapur yang untuk masak itu, yang pakai kayu. Apapun bahan bakarnya habis. Jadi jangan khawatir, kita bisa menyumbang Jakarta ataupun lingkungan kita ini dengan buah-buahan yang menyehatkan setelah berkurung selama beberapa hari karena PSBB atau lockdown atau karantina kesehatan. Jangan ngomong berapa pahalanya, tidak usah dihitung, Tuhan yang paling pinter. Kalau manusia itu sombong kalau menghitung pahala. Berapa pahalanya kita membagi, jangan dihitung pahala. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang mengerti kemanusiaan pasti mengerti ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kegiatan-kegiatan Ramadan, kalaulah masih harus seperti ini, kurangi jaraknya, lebih dijauhkan lagi. Kalau kanan kirinya sudah, ke belakangnya tambah lagi. Jadi hindari satu sop lagi, berarti jaraknya 4 meter. Sop pertama ke sop kedua 4 meter, antara person-person 2 meter. Ini 2 meter, malah 3 meter. Itu cukup. Kemudian tadarus, jaraknya 5 meter, 5 meter. Ini juga tidak melanggar siapapun dan putusan manapun. Tidak ada yang dilanggar. Mengapa? Karena tempat kita masih cukup banyak untuk terhindar daripada pergumulan dan gerombolan penghantar virus. Jadi nanti dalam taraweh mundur 1 sab lagi. Jadi kira-kira kalau ini 30 jadi 15. Kalau yang kanan kiri sop ini sudah cukup. Manfaatkan situasi dan manfaatkan lokasi yang kita punya ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dilanggar. Pemerintah Jawa Barat dengan keputusannya memberikan cara-cara sholat berjamaah yang sangat baik dan bisa kita lakukan. Dan kita tidak usah mengatakan yang tidak sholat berjamaah kurang bagus. Jangan. Lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab pasti kenal ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi yang belum disampaikan? Roti 1 kilo gandum dan campurannya menjadi 10 keping besar. Dimakannya juga awet di perut. Andai kata 3 porsi roti itu dimakan tanpa tambahan apapun, kuat, apalagi ditambah kawan-kawannya. Handai tolan roti banyak, ada sayur, ada buah, ada daging, ada ikan, ada sambal. Jadi ditambah handai tolan, tambah bagus lagi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.